Salinda Lestari dengan NIM A11124168, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu, mohon izin saya sebutkan namanya, Ibu Nur Khalifah SPD MPD. Pendidikan seumur hidup atau PSA bukanlah sekadar tambahan pada sistem pendidikan tradisional, melainkan sebuah paradigma baru yang menantang asumsi-asumsi lama tentang bagaimana dan mengapa kita belajar. Dalam pandangan filsafat pendidikan, PSA berakar pada beberapa aliran pemikiran utama. Yang pertama, pragmatisme, dengan penekanan pada pengalaman dan relevansi, memberikan landasan kuat. Pragmatis melihat pendidikan sebagai proses rekonstruksi pengalaman yang berkelanjutan. PSH sejalan dengan pragmatisme karena mendorong pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah, adaptasi terhadap perubahan, dan pengembangan keterampilan praktis yang dibutuhkan sepanjang hidup. Yang kedua ada eksistensialisme, juga memberikan kontribusi penting. Filsafat ini menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup. PSA mendukung eksistensialisme dengan mendorong individu untuk mengambil kendali atas pembelajaran mereka sendiri, mengembangkan potensi diri, dan membuat pilihan yang bermakna sepanjang hidup. Menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab individu dalam membentuk diri sendiri. Yang ketiga ada humanisme, dengan fokus pada pengembangan potensi manusia secara penuh, juga relevan. PSA sejalan dengan humanisme karena mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan diri, dan pencapaian akutilisasi. Yang ketiga ada humanisme, dengan fokus pada pengembangan potensi manusia secara penuh, juga relevan. PSA sejalan dengan humanisme karena mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan diri, dan pencapaian aktualisasi diri. Pergeseran dari pendidikan formal ke PSH mengubah tujuan pendidikan secara fundamental. Tujuan tradisional yang berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan tertentu diperluas. PSH menekankan pengembangan diri yang mencakup pertumbuhan pribadi, pengembangan potensi, dan aktualisasi diri sepanjang hidup. Keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital menjadi sangat penting. PSH juga mendorong kewarganegaraan aktif yang melibatkan partisipasi aktif dalam masyarakat, pemahaman tentang isu-isu sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitas hidup melalui pembelajaran dan pengembangan diri untuk menjadi tujuan utama. Implikasi PSH terhadap kurikulum, metode pembelajaran, dan teknologi sangat signifikan. Kurikulum harus fleksibel, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan dan minat peserta didik. Kurikulum harus menekankan keterampilan generik seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta keterampilan khusus yang relevan dengan bidang minat individu. Metode pembelajaran harus bergeser dari pengajaran pasif ke pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis pengalaman menjadi penting. Teknologi memainkan peran kunci dalam PSH, menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang luas, memfasilitasi kolaborasi, dan memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi. Platform pembelajaran daring, sumber daya digital, dan alat kolaborasi menjadi sangat penting. Peran pendidik juga berubah. Pendidik tidak lagi hanya sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran, mentor, dan pembimbing. Mereka perlu mengembangkan keterampilan untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, memberikan umpan balik, dan konstruktif.
dan membantu peserta didik mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat. Peserta didik menjadi pembelajaran aktif dan mandiri, bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka perlu mengembangkan keterampilan belajar mandiri, kemampuan untuk mencari informasi, dan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Pendidikan seumur hidup memiliki implikasi sosial dan etis yang luas. Pendidikan seumur hidup dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada semua orang, tanpa memandang usia, latar belakang, atau status sosial ekonomi. Namun, pendidikan seumur hidup juga menimbulkan tantangan seperti memastikan kualitas pembelajaran, mengatasi kesenjangan digital, dan memastikan bahwa pendidikan seumur hidup tidak memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Tanggung jawab individu terhadap pembelajaran menjadi sangat penting. Individu perlu mengambil inisiatif untuk belajar, mencari peluang pembelajaran, dan mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat. Baik, selanjutnya ada contoh implementasi konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Contoh, sekolah menerapkan kurikulum yang memungkinkan siswa memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka, serta memberikan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Kurikulum yang berpusat pada peserta didik mendorong motivasi intrinsik untuk belajar. Siswa merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka, sehingga lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ini juga membantu mereka mengembangkan keterampilan mandiri yang penting untuk pendidikan seumur hidup. Kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru menggunakan platform pembelajaran daring, misalnya Google Classroom, untuk memberikan tugas, materi, dan umpan balik. Siswa juga didorong untuk menggunakan sumber belajar online seperti video edukasi, artikel, dan kursus daring. Teknologi menyediakan akses tak terbatas ke informasi dan sumber belajar. Pembelajaran daring memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Ini mendukung pembelajaran mandiri dan fleksibel yang merupakan ciri khas pendidikan seumur hidup. Juga penilaian yang beragam dan berkelanjutan. Contohnya, selesai ujian, guru menggunakan penilaian berbasis proyek, presentasi, portfolio, dan penilaian diri. Umpan balik diberikan secara berkala untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arahan untuk perbaikan. Penilaian yang beragam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Umpan balik yang berkelanjutan membantu siswa memantau kemajuan mereka dan menyesuaikan strategi belajar mereka. Ini mendorong siswa untuk melihat pembelajaran sebagai proses yang berkelanjutan, bukan hanya untuk mendapatkan nilai. Contoh yang keempat yaitu kemitraan dengan komunikasi dan instruksi. Contoh, sekolah menjalin kerjasama dengan perusahaan, organisasi masyarakat, dan universitas untuk memberikan pembelajaran belajar di dunia nyata. Siswa dapat mengikuti magang, kunjungan industri untuk terlibat dalam proyek-proyek komunitas. Kemitraan ini menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan dunia luar. Siswa mendapatkan pengalaman praktis, mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, dan memahami bagaimana pengetahuan mereka dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini membantu mereka melihat relevansi pembelajaran dan mempersiapkan diri untuk pendidikan seumur hidup. Kelima, pengembangan keterampilan belajar mandiri. Contohnya, guru memberikan pelatihan tentang strategi belajar yang efektif, seperti manajemen waktu, teknik membaca cepat, dan keterampilan mencari informasi. Siswa didorong untuk menetapkan tujuan belajar mereka sendiri, memantau kemajuan mereka, dan mencari sumber belajar kebutuhan. Keterampilan belajar mandiri
sangat penting untuk pendidikan seumur hidup. Dengan memiliki keterampilan ini, siswa dapat terus belajar dan mengembangkan diri secara efektif, bahkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan formal mereka. Adapun contoh yang keenam atau yang terakhir, yaitu program pengembangan profesional untuk guru. Contohnya, guru menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru tentang metode pengajaran terbaru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Guru juga didorong untuk mengikuti kursus seminar dan konferensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Guru memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pendidikan seumur hidup. Dengan terus meningkatkan keterampilan mereka, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi siswa. Ini juga membantu untuk menjadi model bagi siswa dalam hal pembelajaran berkelanjutan. Baik, cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.